Amin. Amen. You are the blessed people. You are the blessed people. Yes, I am. Amen. Amin. Saudara adalah orang-orang diberkati. Kenapa? Karena saudara datang untuk mencari Tuhan dan kerajaannya. Oke. Saudara, 2 minggu ke depan kita masuk dengan topik yang baru, ya. Topik yang saya akan bawakan tidak banyak, ya, akan fokus kepada kita diciptakan untuk satu kekekalan, ya. Dunia ini adalah panggung sementara untuk persiapan kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di sini singkat, sehebat-hebatnya pesta pasti berakhir, ya. Saudara akan melihat bahwa ketika kita berjalan di tengah padang gurun dunia, maka itu adalah hanya satu kurun waktu masa. Satu sisipan yang pendek dan singkat untuk kehidupan yang panjang dan selama-lamanya. Saudara, kalau bisa menemukan nilai-nilai ini, maka saudara dapat dengan enak dan ringan melewati arus, ya, arus kehidupan ini, ya. Saya katakan arus karena saudara dan saya kadang terseret di dalamnya, ya. Kita gelisah, bukan? Ya, kita kadang gelisah, kita kadang tidak mampu untuk melepaskan diri terbelenggu di dalamnya, ya. Tetapi saudara, ketika saudara mencari Tuhan dan kebenarannya, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Pertemuan kita minggu lalu oleh hambanya Pak Weli sudah disajikan kepada kita mengenai apa, saudara, ya? Mengenai identitas sebagai anak Allah. Identitas sebagai anak Allah, bukan lagi hamba. Ya, karena hamba adalah orang yang belum merdeka, ya. Hamba adalah seorang yang masih terbelenggu. Dia belum merdeka, ya. Nah, saudara, malam hari ini saya ingin melanjutkan dan bridging, ya, menjembatani materi minggu lalu, bahwa kalau saudara adalah manusia baru di dalam Kristus, memiliki identitas baru di dalam Kristus, merupakan ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi huios di dalam Kristus, ya, melalui huotesia, maka saudara memiliki apa? Memiliki identitas baru di dalam Kristus, ya. Saudara, tidak ada yang sama di antara kita. Kita semua unik, ya. Kita semua unik di hadapan Tuhan. Di jagat raya ini, saudara, di jagat raya ini, setiap sosok manusia tidak sama, ya, satu dengan yang lainnya. Everyone unique. Kita ini unik. Bahkan, saudara, di dalam kekekalan, ya, tidak ada pribadi dengan sejarah kehidupan yang sama. Every one of us itu berbeda. Maka, saudara, terimalah, ya, kenyataan dan fakta itu, kan, realitas itu. Kita semuanya berbeda. Nah, malam hari ini saya akan membawakan materi bentar, ya.
Suaranya di mute, Pak. Oke, sip. Kedengaran ya? Ini ada yang belum di admit nih. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini bagus nih. Wah, semuanya kelihatan. Diciptakan untuk kekekalan. Diciptakan untuk kekekalan. Wah. Jadi bukan hanya sementara di sini, ya. Tapi Lamanya kekal. Untuk satu kekekalan, ya. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan bahwa kita ini berbeda, kita ini unik, ya. Kita ini unik. Kita punya latar belakang yang unik. Dan di dalam menempuh kehidupan, ya, di dalam kekekalan itu, ya, kita tidak ada pribadi yang punya sejarah kehidupan yang sama. Berbeda. Nah, saudara kalau tahu ya, apa nih? Sebentar, ini harus disingkirin juga. Nah, saudara kalau tahu ya, fingerprint ya, ini kebayang loh, nggak ada orang yang sama ya. Ya, cari si kecil ini tuh nggak ada yang sama. Fingerprint atau yang kedua itu apa namanya nih? Retina ya, retina apa? Retina scanner ya. Nggak ada loh yang sama. Dari miliaran orang ya. Hari ini kan mungkin penduduk dunia sekitar berapa? 6-7 miliar ya. Itu kan satu masa. Jadi kalau sudah ribuan tahun berapa miliar gitu ya. Nggak ada yang sama ya. Jadi kita di antara kita tuh unik ya. Nah, saudara bayangkan nggak kalau begitu? Apa yang disimpulkan dari itu? Diciptakan sangat spesial. Yeah, it is. Everyone special. Nggak ada yang sama, ya kan? Wah, saudara ya. Jadi di awal ini, sebelum saya bicara mengenai diciptakan untuk kekekalan, saya mau bicara mengenai bahwa kita itu unik dan berharga gitu. Kita itu unik dan berharga. Jadi teman-teman di sini ada nggak yang kurang pede gitu, ya? Iya. Percaya dirinya digadaikan, tergadai. Nah ini, ya, kalau tahu nih fingerprint tuh, ya nggak ada yang sama, ya, retina itu nggak ada yang sama, gitu ya. Itu artinya setiap kita itu spesial, ya. Nah, jadi betapa berharganya setiap individu ini yang didesain oleh Allah dengan keunikannya, ya, dan keadaan yang punya potensi yang besar di dalam setiap individu, ya. Nah, setiap kita memiliki perjalanan hidup yang unik, apalagi perjalanan hidupnya, ya. Diciptakan, didesain saja sudah unik, nggak ada yang sama, apalagi perjalanan hidupnya melewati sirkumstansi yang berbeda, keadaan yang berbeda, gitu ya, sangat unik, ya. Allah memiliki anak-anak dengan kepribadian yang berbeda-beda, personality yang berbeda. Sangat sulit menebak orang, ya. Kepribadiannya, ya, kadang-kadang kita bilang dia itu pendiam, tapi tiba-tiba satu keadaan nyentak juga gitu ya, marah juga gitu ya. Perjalanan hidup orang itu berbeda karena apa? Karena dia menemukan momentum di dalam hidup yang berbeda dan apa, saudara? Reaksinya juga berbeda-beda.
Tapi ini yang saya mau katakan, apapun personality saya dan saudara, yaitu keunikan secara jasmania dan juga apa? Dan juga perjalanan kehidupannya yang bervariasi berbeda, tapi hidup kita haruslah menjadi berharga, ya. Hidup kita haruslah menjadi berharga, ya. Sekalipun kita ini berbeda, unik, tapi ini yang penting, sekalipun personality kita berbeda, perjalanan hidup kita berbeda, ya, tetapi yang paling penting adalah hidup kita harus berharga, ya. Harus bernilai tinggi, harus mulia gitu, ya. Harus bernilai tinggi, harus mulia. Nah, teman-teman, siapa yang sering ke rumah duka? Nggak banyak ya. Di rumah duka tidak ada ini ya. Saudara tahu kan ayat ini? Siapa ya? Jenny bisa baca. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wah, mungkin ada yang nanya, Pak, kok bahasnya yang mati, kan kita yang di sini di Zoom masih hidup. Ya, kok nggak sih ayat yang saya cari ayatnya berharga, tapi adanya berharga di mata Tuhan kematian. Gitu. Ayat yang paling dekat tuh satu doang. Kamu lebih berharga dari burung pipit. Wah, kayaknya lebih enak ini kayaknya, ya. Ada sebab engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Ada, Pak? Oh, itu bagus ya. Wah, itu nanti coba. Wah, itu bagus nanti Bu Esther di mana tuh? Cari-cari. Berharga di mata Tuhan, tapi ini rupanya bagus juga nih. Karena berharga di mata Tuhan, kematian itu, coba kita lihat ya, beberapa penjelasannya. Kata berharga itu precious. Yang dalam bahasa Ibraninya itu yakar. Ya. Nah, itu artinya bernilai tinggi atau sinonimnya mulia. Nah, menarik ya. Rupanya berharga itu mulia. Ini ada kaitannya dengan kemuliaan yang hilang itu. Nah, saudara, perhatikan. Orang yang kematiannya berharga di mata Allah adalah orang yang pasti hidupnya pun berharga di mata Allah. Jadi ini bagusnya ayat ini karena kalau matinya saja berharga, masa hidupnya nggak berharga? Betul nggak? Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak berharga di mata Allah, lalu kematiannya jadi berharga. Saudara masih dengan saya? Masih, Pak. Iya kan? Jadi teman-teman, malam ini pesan saya singkat sih, sering-sering ke rumah duka ya. Kayak Pak Andi tuh. Ya, senang ikut dalam, karena katanya di rumah duka beda dengan rumah pesta gitu aja sih pesannya. Ya. Ya Pak Andi ya. Lain. Ayat ini sering dikutip di rumah duka. Ya, berharga tapi saudara kalau sekarang ke rumah duka dan lihat ayat ini jadi punya perspektif yang lain. Kalau matinya saja berharga, hidupnya pasti berharga. Ya. Nah, ini menjadi penting saudara ya. Kita renungkan dalam hidup kita. Nah, unik dan berharga. Tetapi saudara, keunikan seseorang itu ya tidak akan berharga kalau keunikan seseorang ya tidak akan berharga kalau dia tidak apa? Di dalam Tuhan. Iya, kalau dia tidak di dalam Kristus. Ya. Secara umum saya mau katakan bahwa keunikan orang itu tidak akan berharga kalau dia tidak diurapi. Ya. Kalau tidak hidup seperti anak-anak Allah. Ini bagus banget sih ini, ya. Kita udah bahas mengenai anak Allah, jadi nyambung nih, ya. Jadi keunikan kita yang unik ini, ya, unik berarti apa? Tadi Pak Tadus bilang special one,
Ya, nggak ada yang sama. Fingerprint, retina, gitu ya. Nggak ada yang sama, gitu. Artinya spesial. Every one of us spesial. Bukan hanya secara jasmani rupanya. Perjalanan kita dalam hidup pun berbeda-beda, gitu. Tetapi keunikan itu specialty, ya, kekhususan, keunikan itu tidak akan berharga kalau tidak dapat pengurapan atau tidak diurapi. Nah, itu artinya kalau kita tidak hidup menjadi anak-anak Allah, tidak hidup seperti Kristus hidup. Kepribadian Yesus itu tidak ada duanya di jagat raya ini. Nah, ini kan menjadi bandingan yang relevan. Rupanya Yesus juga tidak ada yang sama, tetapi kepribadiannya loh ya, personalitinya itu tidak ada yang sama. Nah, hidup akan menjadi berharga bila hidup kita serupa seperti Yesus. Unik dan menemukan keberhargaannya, yaitu kemuliaannya, yaitu nilai tingginya kalau hidup serupa dengan Yesus. Nah, maksud serupa dengan Yesus itu adalah apa? Taat. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Ketaatan yang tidak bersyarat. Unconditional submission, ya. Ya, seperti Yesus katanya ya, hidup serupa seperti Yesus. Seperti Yesus itu artinya apa? Taat kepada Bapaknya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tahu ayatnya di mana tuh? Yohanes 4. Yohanes 10:43 ya. 10:34 ya. Seperti Yesus ya, yang taat kepada Bapa, menuruti apa yang Allah kehendaki, ya. Nah, Saudara, apapun personality kita, hidup kita haruslah kehidupan yang diurapi. Ya. Ya, Kristus itu artinya apa? Diurapi, ya. Jadi hidup seperti Kristus. Berharga karena ada Kristus. Berharga karena hidup saudara dan saya diurapi, ya. Memang kehidupan kita dengan keunikan itu menjadi spesial. Tetapi specialty itu, keunikan itu tidak ada nilai tingginya, apalagi nilai mulianya kalau tidak diurapi, kalau tidak di dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus itu artinya apa? Taat kepada Bapa, ya. Taat kepada Bapa itu artinya apa? Hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Itu artinya menjadi penurut Allah. Itu artinya apa? Serupa dengan Yesus. Itu artinya anak Allah ya, teknon ya. Efesus 5 ayat 1 ya. Oke, saya cuma mancing-mancing supaya bahan-bahan kemarin nih udah lupa atau ya, apa-apa ya, teman-teman ya. Kan kita belajar sama-sama. Nah, Saudara, we only have one chance in our lifetime. Kita hanya punya satu kesempatan hidup. Kita tidak memiliki 2 buku kehidupan. Kita hanya memiliki 1 buku yang akan menuliskan sejarah perjalanan hidup kita selama di bumi ini. Tidak ada petualangan hidup yang lebih berharga selain hidup sebagai anak Allah yang mengikut jejak Yesus. Ini penting loh, teman-teman. Petualangan hidup sebagai anak-anak Allah yang mengikut jejak Yesus lebih mulia, lebih bernilai dari seorang bangsawan yang terlahir sebagai bangsawan di bumi ini. Ini lebih dari petualangan seorang akademisi yang menyandang banyak gelar, lebih dari petualangan pejabat tinggi yang menduduki jabatan tinggi dan terhormat di suatu negara atau masyarakat. Lebih dari segala sesuatu. Petualangan hidup ini lebih berharga karena kita hidup sebagai anak Allah yang mengikuti jejak Yesus. Saudara, sampai di sini masih bisa bersama saya? Amin. Amin ya. Amin. Jadi amin ya. Oke, teman-teman. Ketika Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Siapa yang mau nyanyi itu? Ada lagunya kan?
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke, Pak Daniel. Jadi Paulus berkata hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Secara implisit perjalanan hidup Paulus adalah perjalanan hidup yang diurapi oleh Kristus. Ya. Galatia 2 ayat 20 kan, Kristus yang artinya diurapi. Ya. Kalau Paulus berkata hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, itu bukan artinya Paulus punya dua kepribadian ya, tetapi itu artinya di dalam Paulus ada Kristus yang diurapi itu. Ya, Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara, bisa bayangkan nggak itu? Jadi hidup kita ini berharga ketika kita katakan bahwa hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah cara, ya, itulah cara kita bisa menemukan bahwa hidup kita ini berharga. Saudara, Efesus 4 ya, ayat 22. Ada yang bisa baca? Yaitu bahwa kamu kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Amin. Amin ya. Teman-teman, Efesus 4 ayat 22 ini katakan bahwa apa katanya? Harus menanggalkan manusia lama, ya. Jadi kita berkata bahwa hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu artinya kita harus menanggalkan manusia lama, ya, supaya kita dapat apa? Kita dapat mengenakan manusia baru, ya. Harus ada komitmen, ya, harus ada apa? Deklarasi hidup bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi hidup kita, ya, yang kita hidupi dalam apa? Dalam daging, ya, dalam daging ini, itu adalah hidup karena apa? Karena iman, ya, oleh iman, ya. Artinya apa? Hidup yang ya bukan aku lagi, tapi apa? Tapi apa, saudara, kalau dibilang iman? Hidup oleh iman. Artinya apa? Hidup mempercayakan diri. Iya, betul, ya. Hidup mempercayakan diri kepada Allah, ya. Kepada yang dipercayai. Itu kan pisteo, ya. Artinya mempercayakan diri kepada yang dipercayai, ya. Nah, mempercayakan diri kepada Allah. Artinya apa? Hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Itu artinya hidup menjadi penurut Allah. Itu kata-kata itu sudah berulang-ulang, ya, sudah menjadi pakem, ya. Artinya hidup menjadi penurut Allah. Menjadi apa? Menjadi menarik gitu, ya. Hidup menjadi penurut Allah. Apapun kepribadian yang unik dari setiap kita, ya, dan bagaimanapun keadaan dan perjalanan hidup kita, kita harus hidup seperti Yesus yang sudah, ya, taat melakukan kehendak Bapa. Jadi menjadi berharga, ya, ketika Kristus itu hidup di dalam kita. Dan itu artinya kita menanggalkan, ayat Efesus 4:22 ini, ya, menanggalkan manusia lama, ya, dan mengenakan manusia baru, ya. Dan ketika kita sudah mengenakan manusia baru, itu artinya kita hidup seperti Yesus hidup. Yesus hidup melakukan apa yang dikehendaki Allah. Artinya kita juga harus melakukan apa yang dikehendaki Allah.
Itu artinya apa? Membiarkan ya gairah hidup Yesus, cara berpikirnya Yesus itu hidup di dalam kita. Ya. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya mau membahas ada 2 cara, paling tidak, bagaimana kita memiliki hidup yang berharga itu. Ya, kenapa dikatakan atau apa alasan kenapa kita disebut memiliki hidup yang berharga? Ya, kira-kira ada yang mau tebak? Kenapa kita disebut atau dapat diprofil bahwa hidup kita berharga? Karena Kristus sudah mati buat kita. Kristus kan mati untuk semua orang. Iya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Ada yang lain? Karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Itu betul, Pak Tadus tadi betul, itu juga betul. Itu materinya udah ada nih. Apalagi tinggal saya nyari 1. Sebenarnya ada 2, yang tadi Pak Tadus sebut dan Bu Esther itu dalam 1 koridor. Kita ini karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Ya, betul, sama dengan yang Pak Tadus. Karena dalam kita ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Ya, masih sama poinnya. Kita sebagai Allah dan Allah menjadi suci Allah. Kita sebagai bait suci Allah. Kita sebagai suci Allah. Tempat Allah berdiam. Masih sama dengan poin 1 tadi? Karena kita ini anak-anak Allah, Pak. Jadi kita berharga. Itu 1. Kita diciptakan secara unik spesial. Yes, sama, mirip, unik spesial. Karena kita diproyeksikan ke rumah Bapa. Iya, ya, karena kita sebenarnya diciptakan untuk satu kekekalan, ya. Oke, kita lihat ya. Itu bahan kita malam hari ini ya. 2 poin itu teman-teman sudah sebut ya. 2 alasan. Ini kenapa ya? Oh, oke. Gini. 2 alasan mengapa manusia adalah makhluk yang unik dan berharga. Manusia adalah keturunan Allah. Yang kedua adalah manusia diciptakan untuk kekekalan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Manusia adalah keturunan Allah. Alkitab jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, Pak tadi sebut. Ya, pernyataan ini sendiri sudah memberi indikasi bahwa apa? Pasti ada elemen-elemen, unsur-unsur yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Ya, Lukas 3 ayat 38 katakan Adam adalah anak Allah. Paulus juga mencatat ini, ya. Manusia adalah keturunan Allah, ya. Kata keturunan dalam teks aslinya genos, ya. Kata yang sama digunakan untuk pengertian keturunan secara umum. Jadi secara umum kita disebut keturunan Allah. Kisah 17 ayat 28-29 tadi ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama, ya, kita tidak boleh berpikir ya bahwa keadaan ilahi sama seperti barang mati gitu, ya. Emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Ya. Jadi kita berharga karena kita keturunan Allah, bukan barang mati ya. Ya, bahwa keadaan ilahinya ada, tidak sama dengan barang-barang mati ya. Pernyataan Paulus ini bukan tidak berdasar ya. Sebab kalau kita memperhatikan, nah ini yang Bu Esther sebutkan, kisah penciptaan manusia ya,
maka kita dapati bahwa roh manusia bukanlah sesuatu yang berasal dari sumber lain. Roh manusia bukan diciptakan, tetapi dikeluarkan dari dalam diri Allah. Jadi roh manusia adalah roh yang berasal dari Allah sendiri. Ya, roh manusia tidak bisa diciptakan, ya, sebab keluar. Roh manusia tidak bisa dikatakan diciptakan, sebab keluar dari diri Allah. Ya, ketika Allah menghembuskan nafasnya dalam hal ini, berarti ada sesuatu yang berasal dari dalam diri Allah menjadi keluar. Nih, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi apa? Jadi karena kita diciptakan serupa dan segambar, dan kita ini apa? Dihembuskan, ya, roh Allah sendiri, ya, langsung dihembuskan oleh roh Allah sendiri. Nah, Paulus pernah atau kita baca Yakobus 5 dulu ya, saudara ya. Kalau saudara pernah dengar ini ya, Yakobus 5 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya. Roh yang ada yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Ya. Yakobus 4 ayat 5 ini katakan bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Ya. Jadi ia menghendaki roh manusia sebab roh itu miliknya. Di situ kita bisa bayangkan ada roh Allah di dalam diri kita, ya. Kita jadi berharga. Kita adalah keturunan Allah, ya. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, ya? Allah adalah Bapa segala roh. Artinya semua roh yang berasal dari Dia, termasuk roh manusia, dari Allah Bapa, ya. Semua roh berasal dari Dia, termasuk roh manusia. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau manusia Allah. Nah, manusia Allah, ya. Jadi orang percaya adalah manusia Allah, ya. Jauhilah itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Maksudnya apa manusia Allah? Manusia yang memiliki apa? Karakter atau moral seperti Allah, ya. Ya, yang adalah Bapaknya, ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharga karena kita adalah keturunan Allah dan dibuktikan dengan beberapa ayat tadi, ya. Hal yang lain adalah, saudara lihat ini, Allah Bapa rela memberikan putra tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Hal ini menunjukkan nilai jiwa manusia, wow, seharga dengan nilai putra tunggalnya, ya. Maka seseorang harus menghargai dirinya sendiri dengan benar, sebab menyadari betapa bernilai tinggi dan mulia dirinya itu yang ditebus dengan putra Allah Bapa sendiri. Itulah sebabnya kita tidak boleh membuat diri merasa berharga karena faktor lain. Saya ulang, ya. Kalau nilai kita ini, ya, ditebus oleh Bapa melalui memberikan putra tunggalnya, maka harga kita harga yang sangat mahal, kan? Itu sebabnya kita tidak boleh membuat diri kita berharga karena faktor lain. Nah, ini yang sering saya bilang, kita harus punya inner beauty, ya, inner beauty, kecantikan dari dalam. Ya, jangan karena harus punya kedudukan atau pangkat, harus punya gelar, gitu ya. Harus karena penampilan, harus kekayaan, popularitas, jangan. Ya. Banyak orang yang menghargai diri secara salah yang berakibat justru dia menyia-nyiakan hidupnya, ya.
Padahal potensi hidupnya itu sangat berharga, ya. Nah, saudara, jadi kenapa? Oh, oke. Sorry ya. Jadi berharga, ya. Jadi kita berharga sebab apa, saudara? Sebab memang kita bernilai tinggi karena kita ini keturunan Allah, ya. Itu bagian pertama. Kenapa kita berharga, ya, menjadi manusia yang berharga? Karena kita ini adalah keturunan Allah. Bagian kedua, kita berharga karena kita manusia diciptakan untuk kekekalan. Hanya manusia yang diciptakan untuk kekekalan, saudara. Ya, segala sesuatu di bumi ini, ya, unsur-unsur dan di bumi dan di langit itu akan hancur, ya. 1 Petrus 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Allah, katanya, ya, dia ingat janjinya, ya, yaitu akan ada langit baru dan bumi yang baru, ya. Oke, manusia diciptakan untuk kekekalan. Itu yang membuat manusia berharga. Terbukti dari situ kan, bahwa manusia itu berharga, ya. Nah, kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup ini kecuali apa? Kita berani mengambil resiko, wah ini salah, risiko mempercayai kehidupan yang akan datang, yaitu di langit baru dan bumi baru. Jadi, saya dan saudara sebelum, ya, ini menarik ya, ada 2 hal di sini ya saudara. Kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup ini, kecuali kita berani mengambil resiko mempercayai kehidupan yang akan datang, yaitu di langit baru dan bumi baru. Dan mengarahkan diri sepenuhnya kepada kehidupan yang akan datang itu di dalam kemuliaan kekal. Saudara bisa tangkap nggak poinnya itu? Jadi kita, karena apa? Kita akan bilang, waduh, sehebat-hebatnya aku akan mati, ya kan? Katanya apa itu? Setiap manusia ada masanya, setiap masa ada manusianya, kan? Ya, tidak selama-lamanya kan gitu. Tetapi hidup ini akan sangat berharga atau berarti kalau kita tahu bahwa apa? Kita kaitkan atau mempercayakan diri mengambil satu keputusan, ya, yang mengandung risiko mengenai apa? Bahwa arti kehidupan kita atau harga kehidupan kita yang sesungguhnya ini itu adalah kalau kita mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang akan datang, ya, kehidupan di dalam kekekalan, yaitu di dalam kemuliaan yang kekal. Hanya akan menemukan nilai yang berharga, nilai tinggi kalau kita memiliki mentalitas itu. Tidak akan ada gairah yang berarti di dalam hidup ini kalau kita hanya fokus pada hidup yang sementara di bumi ini. Pasti teman-teman bisa rasakan itu, ya. Kayaknya pencapaian hari kemarin udah berlalu, ya. Ada teman-teman yang bilang gajinya bulan lalu udah habis, gitu. Atau apa pencapaiannya yang tahun lalu ya sudah gitu, ya, nggak dihargai lagi. Sekarang ukurannya udah jadi berbeda gitu. Berlalu kan, lewat gitu. Jadi kita tidak akan, ya, tidak akan ada gairah yang berarti, nggak ada. Coba saudara bisa list gitu. Apa pencapaian, apa prestasi, ya. Tetapi kalau hal itu sementara di bumi ini, gairahnya itu redup sesaat saja, ya. Makanya sampai kita menemukan keberanian untuk mempercayakan hidup kita akan kekekalan, ya, dan mengarahkan sepenuhnya itu kepada kehidupan yang kekal, yaitu kemuliaan yang kekal itu, kita tidak akan melihat harga atau kita tidak akan melihat berharganya hidup.
hidup itu seperti apa ya? Seperti tidak punya harga gitu ya. Apalagi kalau udah ya maksudnya usia yang sudah lanjut kan pasti berpikirnya tidak jauh-jauh kan gitu ya. Nah, tapi kalau sampai punya keyakinan bahwa enggak, hidup di sini yang sesaat ini itu hanya satu masa yang pendek di dalam kehidupan yang panjang nanti. Di dalam kehidupan yang panjang nanti. Jadi harus ada orientasi yang dibawa jauh ke depan. Bahwa hidup itu bukan hanya di sini. Nanti mungkin besok saya lanjut itu ya. Tidak hanya di sini. Ini sesaat, ini gelanggang sementara gitu. Ya. Kita punya sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, ya. Kita tidak boleh sempit dan kemudian mengartikannya hanya sesaat di sini, ya. Nah, sejatinya apa, Saudara? Kita memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun hidup dalam kekekalan. Kalau di sini ada hal yang Saudara perlu dan belum tercukupi, labuhkan, atasi saja, ya. Kalau bisa lewati. Kalau sudah terlewati, Saudara pandang, ya. Saudara arahkan diri sepenuhnya kepada kehidupan yang di dalam kekekalan itu, di dalam kehidupan kekekalan, ya. Tapi faktanya Saudara apa? Tidak banyak orang yang mengarahkan diri pada kehidupan yang akan datang, ya. Karena apa? Karena tidak berani mempercayakan diri kepada realitas itu, ya. Nggak berani. Nah, Saudara dan saya, ya, yang tahu kebenaran ini harus mulai dari sekarang. Harus mulai. Pikirannya tidak boleh, ya, tidak boleh yang lain. Saudara harus berani bahwa hidup ini tidak akan punya gairah. Tidak akan punya gairah kalau hanya benar-benar diletakkan pada hidup yang sesaat di sini. Dia tidak akan punya gairah. Ya. Mengarahkan hidup sepenuhnya kepada kehidupan dalam kemuliaan yang kekal memang pasti berisiko. Pasti berisiko. Karena apa? Karena kita tidak boleh terikat dengan dunia. Kita harus dipisahkan dari dunia. Ya. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Janganlah serupa dengan dunia ini, kan? Kita tidak boleh memiliki irama yang serupa dengan dunia ini. Ya, orang-orang apa contohnya ya, hal-hal yang serupa dengan dunia, dengan cara dunia, dengan irama dunia, ya. Kalau kita katakan kita memang harus sepenuhnya mengarahkan hidup kepada kehidupan dalam kemuliaan yang kekal, memang ada risikonya, Saudara, ya. Risikonya ada. Kita tidak boleh ya terikat dengan dunia ini. Apa yang ada kita syukuri, ya. Apa yang ada, apa yang kita capai kita syukuri, ya. Tentu saja dengan orang yang dengan aktivitas yang tidak malas-malasan, ya. Pasti, ya. Kita harus bekerja sekuat tenaga, kan? Dan kalau kita mendapatkan itulah berkatnya kita, itu adalah rezekinya kita, ya. Jangan terikat dengan hal-hal yang lain. Jangan ingini apa yang engkau tidak bisa dapatkan, ya. Jangan memiliki irama yang serupa dengan dunia ini, ya. Jangan memiliki irama yang serupa dengan dunia. Nah, karena apa, Saudara? Kita adalah makhluk kekal, ya. Jadi manusia itu makhluk kekal. Gairahnya harus gairah yang berharga, ya. Bukan pada perkara hidup yang sementara dan fana. Saya ulang, ya. Jadi kita harus punya mentalitas ini setelah kita ada di dalam Zoom ini, di dalam GPS program ini, paradigmanya harus berubah, ya, mindsetnya harus berubah, ya, mind mappingnya harus berubah, ya. Jangan ikut cara hidup dunia yang ukurannya adalah hal-hal yang sesaat sementara, gitu, ya.
Harganya adalah harga di sini, gitu. Saudara bisa lihat ya bahwa kita berharga karena apa? Karena kita diciptakan untuk kekekalan. Jadi kalau begitu apa? Kita harus melabuhkan sepenuhnya kehidupan kita kepada apa? Kepada kemuliaan yang kekal itu, kepada kehidupan di dalam kemuliaan yang kekal itu. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk kekal, ya, diciptakan oleh Allah untuk bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, ya. Gairahnya harus gairah yang berharga, ya, bukan pada hal yang sementara, ya. Jadi sangat disayangkan ya kalau ada manusia atau makhluk yang kekal hanya mengarahkan kepada hidupnya kepada hal yang fana. Nah, saudara, ada hal yang mendesak sebenarnya dalam hidup ini. Kalau kita sudah mengerti itu ya. Satu hal yang paling mendesak dalam hidup ini. Apa itu? Apakah kita masih sibuk dengan hidup di bumi, ya? Sibuk itu artinya gini loh. Sibuk itu artinya gini, sampai nggak ada waktu, gitu. Sampai nggak ada waktu untuk mencari Tuhan dan kerajaannya. Ya. Sampai tidak punya gairah, ya, hasrat, kerinduan untuk datang mencari Tuhan, ya, mencari wajahnya. Ya. Lebih dari itu adalah apa? Tidak mengambil resiko dalam hidupnya untuk apa? Untuk membiarkan Tuhan mendandani hidupnya. Atau bahkan lebih dari itu, saudara, tidak memperkarakan apa saja dalam hidupnya untuk supaya segala sesuatu yang dilakukannya itu membawa hidupnya kepada apa? Kepada satu keadaan menjadi apa? Menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita sibuk. Sibuk dengan hidup di bumi. Misalnya gini nih, udah punya rumah, tapi rumahnya, ya itu rumahnya mungkin banyak yang belum lengkap begitu ya. Ya, atau udah punya apa ya? Udah punya ini tapi masih kurang ini gitu ya. Akhirnya apa? Hari-hari hidupnya itu adalah diisi dengan apa? Diisi dengan seluruh kesibukan untuk mencapai apa yang diingini gitu, ya. Wow, luar biasa apa itu ya? Luar biasa terjerat gitu, namanya terjerat itu, terjebak sebenarnya terjebak. Dia nggak mau, karena kenapa dia nggak mau? Dia itu apa? Nalurinya itu sebenarnya makhluk kekal gitu. Saudara, apa saya tanya ya? Apa yang menjadi kira-kira menjadi bukti bahwa kita itu makhluk kekal? Ada nggak yang bisa jawab? Roh. Kenapa? Kita punya roh. Kita punya roh. Emang kita punya roh. Iya. Tapi kan rohnya bisa diambil. Apa hal praktis yang kita bisa rasa bahwa kita ini sebenarnya makhluk kekal, punya naluri kekal gitu? Teman-teman di sini ada yang mau hidup 1000 tahun? Enggak, Pak. Oh, bagus juga. Oh, enggak. Karena setelah kematian ada kehidupan, apakah itu kehidupan kekal atau kematian kekal? Kebinasaan kekal atau kemuliaan kekal? Tapi teman-teman ada di sini yang mau hidup lama? Kalau begitu pengen mati cepat dong. Ini yang mana sih ini? Ini nggak jawab ini. Tadi Pak Andi udah jawab. Ada nggak mau hidup lama di sini? Nggak, Pak Andi nggak mau. Nah, tapi teman-teman kalau kita mau jujur ya, ingin hidup lama kan? Iya. Asal sehat. Oh, asal sehat. Bu, ya asal sehat. Boleh kan saya nggak bilang nggak ada kondisi. Asal sehat. Ibu mau nambahin kaya, bahagia. Iya kan? Ya, pengen semua itu kan? Nah, itu buktinya teman-teman. Kalau kita ini sebenarnya makhluk kekal,
pengen hidup lama gitu. Bahkan kalau bisa selama-lamanya gitu. Nah, kita punya naluri itu, hidup kekal itu sebenarnya. Nah, hanya saja kita harus punya apa? Kita harus tahu realitas bahwa apa? Di bumi ini hanya sementara. Iya, bahwa bumi ini akan lenyap. Ya. Bumi ini akan lenyap gitu. Nah, terus mau kemana dong? Gitu. Bumi ini lenyap. Jadi mau kemana? Lanjut, kan? Lanjut. Nah, terserah mau lanjut kemana kan? Kan dua-duanya kekal. Kekal dalam neraka, kekal dalam kehinaan, atau kekal dalam kemuliaan. Lanjut ke surga, Pak. Lanjut ke surga. Betul. Coba nyanyi dulu lagunya Pak Andi. Apa kemarin tuh? Bawa aku ke sana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah menyiapkan yang sempurna, maka apa? Kolose 3 ayat 1-3 bilang begini, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Gitu. Setuju nggak? Setuju. Udah. Jadi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang belum punya ini, udah. Pada saatnya kalau punya di sini. Tapi kalau belum, mungkin nanti di sana. Gitu. Ya. Yang paling penting diperkarakan adalah perkara yang di atas. Urusi manusia batinia kita untuk menjadi bernilai tinggi. Gitu. Ya, bernilai tinggi, yakar atau mulia gitu. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi gitu. Kalau masalah makan minum, saudara ya, Yesus janji burung di udara ya dipelihara Tuhan ya, walaupun tidak menanam dan tidak menabur dan tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, dipelihara. Engkau lebih berharga katanya dari burung itu ya. Nah, saudara tahu ayat ini kan? Matius 6 ayat 19-20. Kita baca dulu ayat itu ya. Ada yang bisa baca? Mana nih anak-anak muda nih? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Luar biasa. Amin. Udah ya, jelas lah ya. Kita selesai ya. Ya kan? Ini. Jadi saudara tenang nggak? Saudara enak nggak baca ayat itu ya? Maksudnya jadi apa? Lega kan ya? Batin tuh lega gitu, ya. Wah, rupanya ambisi saya selama ini, nggak berharga gitu kan? Sekarang ini jelas, saudara ya. Kumpulkanlah harta di surga, ya. Kumpulkanlah harta di surga. Itu yang paling penting, ya. Ngengat dan karat tidak, apa katanya? Merusakkannya. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi sejatinya ini masalah yang bukan saja sangat penting. Wah, ya. Tadi kita udah ngomong masalah penting-penting ya. Bukan saja penting, tetapi juga kudu harus sekarang, ya, mendesak dan harus dipandang selalu mendesak. Urgent. Tuh, siapa yang mana yang benar katanya tuh?
Arjen, urgen atau apa? Orgen kali. Arjen. Wah, ini yang tahu bahasa Inggris nggak ada yang bisa bantu. Tahu Orgen nih, atau yang saya tahu. Bu Maria apa? Mendesak, Arjen. mendesak itu apa? Arjen, aku bilang. Tahu deh salah apa benar. Cepat nih. Arjen. Teman-teman mana nih Arjen. apa guru Tahu bahasa nih. Inggris? Ayo Ada yang organ SLC. atau urgen? Oke, ya. Mendesak, yang penting tuh mendesak bahasa Indonesia aja lah ya. Ini kan bahasa Indonesia. Mendesak kan ya Mendesak udah. dan harus selalu dipandang mendesak gitu. Jadi nggak pernah habis mendesaknya gitu, ya kan? Kalau bisa, saudara ya, ini adalah satu-satunya masalah kita. Waduh, saudara punya masalah nggak? Ini gue stop Punya. dulu. Punya ya? Punya. Nah, masalahnya apa? Apa ya salahnya? Banyak deh Pak, sebutin. Macam-macam. Loh, ini penting. Ini. Masalahnya ini belum menjadi seperti Kristus. Iya ya. Jadi masalahnya apa sekarang kalau ini? Ini kan ini loh. Ini kan kita nih. Jadi kalau bisa, ini adalah satu-satunya masalah kita sekarang. Apa itu? Menjadi manusia yang berharga. Berharga di mata Tuhan. Yaitu bernilai tinggi gitu, yaitu mulia gitu. Ya tadi itu yakar ya. Yakar itu berharga, precious ya, precious ya, bernilai tinggi, itu mulia gitu. Nah, gimana nih saya menjadi manusia mulia? Bagaimana supaya pikiran saya perkara-perkara yang di atas gitu ya? Gimana supaya saya selalu apa yang saya lakukan itu adalah kumpulkan harta di surga dan bukan di bumi ya. Nah, saudara kalau lihat di sini ya, yang lain itu bisa relatif. Relatif itu artinya apa? Bisa diatur lah. Aturable katanya. Bisa diatur sedemikian rupa supaya bisa dilewati saja. Gitu. Kalau saudara umurnya sekarang udah 50 tahun, wah artinya bisa dilewati selama 50 tahun. Kalau masih dapat 20, ya itu aja. Bagaimana supaya 20 tahun bisa dilewati? Itu saja. Ya. Relatif, ya. Artinya tidak mutlak, saudara. Ya. Yang lain itu tidak mutlak. Yang mutlak itu adalah menjadi manusia berharga. Ya, manusia berharga. Nah, bagaimana cara yang paling pasti mengetahui bahwa manusia itu berharga? Bagaimana untuk tahu pasti bahwa manusia itu hidupnya berharga? Karena manusia kepunyaan Allah. Nah, saya jawab langsung ya, karena kalau matinya berharga, ya. Matinya berharga. Tadi udah ya. Nah, kalau matinya berharga, pasti waktu hidupnya berharga, betul nggak? Ya. Nah, gitu ya. Nah, saudara, jadi segala sesuatu yang lain relatif, ya. Ya. Tapi masalah satu-satunya yang kita harus punya adalah masalah kekekalan itu bagaimana memiliki hidup yang berharga itu, ya. Ya, jadi masalah kekekalan itu tidak relatif, ya. Saudara, di sini saya tulis manusia dalam kebodohannya mengutamakan yang relatif tapi ya tidak mengutamakan yang mutlak. Yang mutlak itu perkara-perkara yang di atas, ya. Ini nih. Kolose 3 ya. Perkara yang di atas itulah yang mutlak, ya. Kumpulkan harta di surga itulah yang mutlak. Itulah yang tidak relatif. Itu yang mutlak kita miliki. Itu yang harus. Jadi masalah satu-satunya yang kita harus punya adalah bagaimana supaya kita selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Inilah yang mendesak nih. Harus mendesak, ya, dan selalu mendesak, ya. Itu yang mendesak dan selalu mendesak. Nah, saudara, hal ini kenapa dikatakan mendesak? Ya. Kenapa ini dikatakan mendesak? Kita masuk ke bagian itu ya. Kenapa hal ini dikatakan mendesak ya? Mungkin perlu di itu Pak Hens yang mengenai mutlak tadi itu kan masih mungkin belum ada bisa mungkin belum mungkin di bahasanya itu mutlak itu artinya harus. Jadi bahasanya bunda dicerna gitu. Ya, jadi yang lain itu saudara itu relatif, bisa diatur lah apa saja ya kalau
kalau tidak punya rumah kan bisa kontrak. Kalau kontraknya tidak bisa rumah kan bisa kos-kosan. Kalau kos-kosannya nggak bisa bayar, pindah ke tempat yang lebih murah. Kan gitu. Kalau tempat murah nggak bisa, nginap sama teman. Kan bisa. Apa aja bisa diatur. Asal 3 tahun lewat. 4 tahun ya kalau kuliah di sini. 4 tahun lewat. 4 tahun kuliah lewat. Udah lewat. Puji Tuhan kan. Tapi tahu nggak apa yang tidak bisa lewat? Yang mutlak. 4 tahun. 4 tahun itu apa? Waktu. Nah, kita menjadi berharga nggak? Gitu. Apakah kita selama 4 tahun itu mengumpulkan harta di surga? Apakah selama 4 tahun itu kita selalu pikirkan perkara yang di atas? Apakah selama 4 tahun itu kita di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku? Apakah itu yang kita isi? 4 tahun pasti lewat. Anda berusaha untuk memberhentikan waktu, tidak bisa. Apa katanya? The show must go on. Gitu. The life must go on. Dia akan terus berputar, gitu. Dia akan terus berputar. Yang menjadi persoalan adalah apa? Apa yang kita hasilkan di dalam waktu-waktu itu? Ya, apakah hal yang berharga untuk kekekalan atau apa? Atau harta di bumi yang ngengat dan karat memakannya? Itu satu-satunya masalah yang harus kita miliki, ya. Karena apa? Karena apa? Kita ingin hidup kita berharga, ya. Itulah hal yang mutlak itu. Itu adalah hal yang mendesak itu di dalam hidup. Ya? Nah, betul, hal ini itu mendesak. Kenapa dikatakan mendesak, saudara? Ya, karena kalau aktivitas kita terus-menerus terfokus pada masalah-masalah fana di dunia ini sudah bagian akhir, ya. Ya, kalau aktivitas kesibukan kita itu hanya terus-menerus terfokus pada masalah fana di dunia ini, kita, saudara tahu ya, kita tidak akan mampu mengangkat kepala dan melihat perkara-perkara yang di atas. Saudara, ini penting sekali, ya. Kalau kita sibuk dengan hal di bumi, terjebak dalam aktivitas di bumi ini, wah, itu ngeri, saudara, ya, ngeri. Kita tidak punya, jangankan kekuatan, nggak punya waktu, saudara. Nggak punya waktu untuk kemudian sejenak, ya, merenung dan kemudian eling ya, sadar gitu untuk bisa angkat kepala melihat perkara yang di atas. Saudara dan saya yang hadir dalam Zoom malam hari ini, pastilah orang-orang yang beruntung. Paling tidak saudara deal dengan hati, pikiran, dan jiwamu, yaitu jiwamu itu, untuk dapat melihat bahwa waduh, am I on the wrong way or on the right way? Kan? Apakah aku di jalan yang salah atau di jalan yang benar nih? Gitu. Paling tidak, saudara, paling tidak, ya. Paling tidak, ya. Jangan sampai kita, saudara, ya, sibuk fokus pada masalah-masalah di bumi sehingga tidak akan mampu untuk punya waktu, apalagi kekuatan untuk angkat kepala lihat perkara-perkara yang ada di atas. Saudaraku, itu kenapa kita bilang ini mendesak. Banyak orang yang tidak memandang ini menjadi hal mendesak. Banyak orang. Ya. Karena apa, saudara? Wah, ini yang saya pernah bahas, ya, di kitab Wahyu, ya. Manuver kuasa kegelapan. Udah kayak kegelapan juga ngomong. Kuasa kegelapan. Ini manuver kuasa kegelapan. Wah, ini saudara akan tipu muslihatnya itu akan menggoda saudara, ya, dengan apa? Kesenangan, ya. Ya, dengan hal-hal yang kesannya positif, saudara. Saudara sibuk, ya. Satu saat, ya, seorang gembala sidang, ya, tanya ke saya, Pastor, ini saya mau nanya nih. Saya dulu ada teman yang, waduh,
aktif dengan saya dalam pelayanan. Wah, kita habiskan waktu benar-benar hanya untuk Tuhan gitu ya. Hidupku ya, hidup kami itu untuk Tuhan. Di tengah perjalanan dia diberkati sehingga, nah dia diberkati, dia bilang gitu, dia diberkati kan. Sehingga kata itu yang jadinya saya tembak gitu ya. Dia bilang dia diberkati, akhirnya bisnisnya jalan. Wah, waktu satu cabang di Jakarta, everything goes well gitu ya. Oke gitu, oke. Waktu bisa diatur. Tapi ketika cabangnya hampir di semua kota di Indonesia, dia bilang ke saya begini, aku tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Aku nggak punya waktu untuk Tuhan. Nah, jadi saya tembak dia gini. Tadi Bapak bilang berkat Tuhan. Menurut Bapak itu betul berkat atau bukan? Oh iya ya katanya. Saya bilang itu jebakan dari si iblis. Dia terjebak di dalamnya. Ya, itu manuver kuasa jahat. Seolah-olah dia sibuk. Ada teman yang kemudian bilang gini, tahu nggak kau? Tahu nggak kau? Ya tahu lah. Kau belum bilang gimana aku tahu? Kan? Bilang dulu lebih dari kau tahu kan? Tahu nggak kau katanya? Orang kayak saya nih menghidupi ribuan orang gitu. Jadi seolah-olah kesibukannya menjadikan dia anggap itu jadi harga gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin orang memiliki ya kepada sesuatu kalau kepadanya tidak dipercayakan, saudara. Nah, ya, saudara nggak usah kepo gitu ya untuk seolah-olah ya menjadi pahlawan kesiangan di tengah dunia. Wah, Allah punya segala sesuatu untuk menjadi, bahkan dia bilang, aku dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Wah, jangankan yang lain, saudara. Jadi itu saja menjadi anak Abraham ini, batu-batu ini aja bisa. Jangan kau sibukkan gitu. Nggak usah guruin saya mengenai hal-hal itu, katanya kan. Dia bilang, ya Yesus bilang begitu. Jadi saudara, ini menarik ya. Jadi manuver si iblis ya, itu membuat kita seolah-olah ini tidak mendesak gitu. Kita sibuk, ngurusin ini loh. Apalagi kalau teman-teman yang masih ya baru ya usia baya gitu ya, baru usia-usia menengah gitu ya. Wah, saya kan cita-cita ya, ada obsesi-obsesinya ya, ada gairah-gairah, potensi-potensi yang harus dikembangkan. Seolah-olah ya. Seolah-olah itu dalam koridor yang benar. Tapi saudara, akhirnya apa? Itu manuver. Dan bahayanya begini. Ya, kalau sampai seorang Kristen berpikir begini, surga tidak perlu dipikirkan sekarang, nanti juga bisa. Ya. Nanti juga bisa. Wah, itu puncak yang paling bahaya, saudara. Itu sangat berbahaya, ya. Nanti saja gitu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa selalu masih ada kesempatan. Wah, ini tipu muslihat, sehingga katanya apa? Masih bisa ditunda. Ya, masih bisa ditunda. Jadi kalau kita di Zoom ini nyanyi lagu itu ya, bahwa engkaulah satu-satunya di dalam kehidupanku kan. Tidak ada yang lain ya. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Ya. Dia bilang, wah masih ada kesempatan yang lain. Wah ini banyak orang yang berpikir. Padahal Alkitab jelas memberikan kita satu gambaran. Esau tidak punya kesempatan untuk memperoleh hak keseluruhannya kembali. Walaupun dengan air mata. Ya. Orang kaya itu, saudara ya. Orang kaya itu, saudara. Wah, tidak bisa kembali lagi. Sekalipun sadar di dalam alam maut, dia tidak punya lagi. Ya. Nah, saudara, ini yang membuat banyak orang Kristen tertipu. Ya. Ketika dia merasa mereka tidak, nah ini nih ngeri nih ya, tidak bermaksud mengkhianati Tuhan ya, dengan apa? Dengan tidak mengingini dan tidak mengingini masuk surga ya. Jadi dia merasa bahwa mereka tidak mengkhianati Tuhan, mereka biasa-biasa saja ya. Ini keliru, saudara ya.
tentu saja tidak ada orang yang sengaja bermaksud masuk neraka. Pasti tidak ada juga orang beragama yang bermaksud mengkhianati Tuhan. Ya, jadi seolah-olah tidak mendesak. Dia bilang, aku nggak mengkhianati Tuhan dengan kesibukanku. Ya, aku nggak bilang aku mau masuk neraka dan tidak mau masuk surga dengan kesibukanku kan. Dengan tidak menjadikan Allah itu satu-satunya, dengan tidak memperkarakan dalam hidupku bahwa hidup berharga inilah bernilai tinggi dan mulia inilah yang harus menjadi hal yang terutama, menjadi hal yang paling mendesak, menjadi hal yang paling penting gitu. Melabuhkan pikiranku kepada kehidupan yang kekal dalam kemuliaan ini yang menjadi penting. Ini tipuan halus. Ya, makanya namanya tipu muslihat, saudara ya. Ini tipuan halus. Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika seorang menunda langkah yang seharusnya dilakukan sekarang, ya, yaitu memproyeksikan diri kepada kehidupan yang akan datang, langit baru, bumi baru, ya, yaitu kepada kehidupan dalam kemuliaan yang kekal, apa yang terjadi, saudara? Ia tidak akan memiliki gairah itu lagi. Gairah itu hari demi hari itu menjadi dingin, ya, menjadi dingin. Ia akan tiba pada satu titik di mana ia pasti tidak mampu memiliki gairah itu lagi. Jadi sampai begini nih, Alkitab mencatat ilah zaman. Nah, ilah zaman itu membutahkan hatinya katanya. Nggak bisa lagi. Ya, gairah yang bernilai, yang mestinya seimbang dengan, potensi yang manusia miliki, yaitu manusia makhluk kekal, tidak dapat lagi dia miliki. Nggak bisa lagi menerima, gitu. Ya. Dan kalau dalam waktu yang lama, gairah itu tidak dapat tumbuh lagi. Wah, ya, inilah kematian di dalam, ya, living death namanya. Ya. Jadi manusianya jalan, tapi sebenarnya udah mati. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menunda apa yang seharusnya kita lakukan, saudara ya. Jangan tunda, ya. Saudara, di bagian akhir saya mau katakan bahwa nasib kekal seseorang merupakan apa? Akumulasi dari semua tindakan hidup seseorang tersebut. Nasib kekalnya itu adalah akumulasi dari semua tindakan hidup seseorang tersebut. Dalam hal inilah menjadi penting, ya, apa yang kita bahas tadi. Kita jadi mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga. Ya, di sini seseorang tidak bisa ke surga mendadak, saudara, atau ke neraka mendadak. Saya ulang ya, tidak mungkin mendadak, saudara. Ini adalah pasti perjalanan, ya, satu perjalanan panjang, ya, sepanjang hidup seseorang di bumi ini, gitu. Ya, perjalanan ke surga itu adalah perjalanan panjang sepanjang hidup kita di dunia ini. Itu artinya apa, saudara? Tidak ada waktu di mana seseorang itu berhenti berjalan menuju kerajaan. Ya, waktu-waktu ini adalah perjalanan. Setiap waktu adalah kesempatan yang berharga untuk mengumpulkan harta di surga. Yaitu apa? Bertumbuh di dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu, kehidupan kita hari ini harus dirancang dengan serius, ya. Harus dirancang dengan serius, ya. Saya tutup dengan ayat ini ya, saudara. Efesus 5 ayat 15. Ada yang bisa baca? Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pesan terakhir ya. Dengan semua cerita kita malam hari ini, hidup berharga harus menjadi perkara yang mendesak, yang penting dan mendesak, yang kita harus gumuli. Ya, ayat ini berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, saudara, kalau perhatiin kata hidup di sini itu peripateo, yang bisa berarti hidup dalam arti keseluruhan aspek kehidupan, Jadi bagaimana kamu hidup secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya. Dan ini juga artinya bahwa
hidup yang mana? Hidup yang terus-menerus, yang sepanjang kamu ada di dunia ini. Perhatikan dengan seksama keseluruhan hidupmu dan sepanjang kamu hidup di dunia ini. Jadi hidup ini menyangkut hal-hal yang besar, bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi juga hal-hal kecil dan yang sederhana. Ini menyangkut cara hidup atau kebiasaan kita setiap hari yang terus berulang-ulang menjadi kebiasaan. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah kebiasaanmu, katanya, ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu work in cycle. Saudara tahu ya, walk in cycle. Itu berjalan keliling, berulang-ulang, peripateo. Berulang-ulang artinya perhatikanlah apa saja yang kemudian engkau lakukan setiap hari dan setiap hari dan setiap hari dan setiap hari. Berulang-ulang. Perhatikanlah apa yang menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah apa yang kemudian menjadi karaktermu dalam dirimu itu. Perhatikanlah itu, ya. Kata seksama itu bicara exactly ya, dengan tepat katanya, ya. Perhatikan artinya dengan cermat gitu, dengan hati-hati. Ya, hati-hati, rajin. Ya, ini perfect secara sempurna. Perhatikan. Ini penting, ini mendesak. Now, it's not later. Saudara, ini menjadi pergumulan kita kan di dalam hidup ini, ya. Sehingga kita, ya, seharusnya kita nih bilang begini nih. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ayo, refnya. Ku puji namamu, ku puji namamu. Ayo. Sandung Oh Tuhan dan Rajaku, ku sandung Engkau, oh Tuhan. Ya, saudara, alangkah indahnya, saudara, kalau kita semua bisa berkata begitu, ya. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya. I couldn't say anything more. Aku nggak bisa bilang sesuatu yang lebih dari itu. Tuhan, aku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Pak Tadus tahu lagu itu? Tahu lagunya. Bapak nyanyi dong, nyanyi. Karena suara Bapak pas sekali dengan apa itu getaran bawah. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Saudara, ambil saat teduh ini. Ambil, resapi. Mengenal isi hati. This is the most important things.
Aku bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Puji. Angkat tanganmu di mana engkau ada. Raise up your hand. Ku puji namamu. Amin. Amin. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Yes, Lord. Amin, amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku bersyukur mentari anakmu. Aku bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Sungguh kami rindu mengatakan, Tuhan, kami rindu mengatakan Kaulah segalanya. Kami arahkan pikiran, kami arahkan seluruh pengharapan hidup kami hanya kepada Engkau. Biarlah di sisa-sisa hidup ini Tuhan, waktu kehidupan ini, kami pakai untuk berbuah-buah bagi sebagai cinta kami kepada Tuhan, sebagai pernyataan cinta kami kepada-Mu. Setiap firman yang kami sudah dengar, biarlah firman ini menjadi kekuatan baru di dalam diri kami, Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau yang menuntun kami keluar dari setiap kehidupan kami yang lama. Kami mau berkata malam hari ini, kami berharga karena Kristus hidup di dalam kami. Kami berharga karena kami dirancang untuk kekekalan. Kami berharga, bernilai tinggi dan mulia karena kami melabuhkan seluruh pikiran dan kehidupan kami kepada kekekalan di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama di tempat Engkau berada. Mari kita puji namanya. Katakan, Kau Allah yang besar. Hanya Kau yang layak.
Engkau yang layak. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini. Kami bersuka cita karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang menuntun, menyertai, membimbing, bahkan terus dengan setia memberikan kami kekuatan dan kesempatan-kesempatan untuk dapat hidup berkenan kepadamu. Malam ini biarlah setiap firman yang kami dengar jadi kekuatan yang baru Tuhan. Dan biarlah kami dilengkapi, dipimpin pada satu keadaan, yaitu garis akhir. Kami dapat setia untuk katakan, hidup kami adalah hidup yang berharga, karena Kristus yang hidup dalam kami. Karena Kristus yang menjadi penuntun hidup kami. Karena Kristus yang membawa kami untuk terpisah dari dunia ini. Membawa kami untuk menjadi penurut-penurut Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami datang dengan berkat. Kami berpisah dari tempat ini dengan berkat. Berkat dari Allah Bapa, Yahweh Elohim, turun di atas kamu sekalian. Engkau akan keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Roti, makanan, minumanmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang engkau pegang di dalam kekudusan diberkati oleh Tuhan. Kepanjang jalan hidupmu engkau dihindarkan, dialihkan dari setiap malapetaka mara bahaya. Bahkan sepanjang hidupmu mulai hari ini sampai satu hari kita berjumpa dengan Dia di awan-awan, di perjamuan, di pesta itu, muka dengan muka bersama dengan Kristus Tuhanmu, di mana engkau labuhkan seluruh pengharapanmu. Di dalam nama Yesus, engkau yang diberkati dan bersukacita bersama dengan saya, katakan haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Hen. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Zoom tercepat yang pernah kita laksanakan. Kita sudah selesai. Teman-teman yang punya kesibukan silakan. Teman-teman yang masih ada waktu silakan juga bisa bersama-sama.